guys, my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Video kali ini bakalan beda dari video-video sebelumnya, yaitu aku nggak bakalan ngajarin kalian bahasa Korea, tapi aku bakalan ngasih tahu kalian kenapa aku belajar bahasa Korea. Nah, video ini aku buat untuk mengikuti program K-Fluencer yang diadakan oleh Korean Culture and Information Culture. Eits, pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell karena aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea setiap hari Selasa dan hari Jumat. Sebelum kita masuk ke video ini, aku mau ngasih tahu kalian bahwa aku bakalan jelasin kenapa aku suka dengan budaya Korea. Even though aku bakalan ngasih tahu kalian tentang budaya Korea, aku tetap cinta budaya Indonesia 100% guys. So, jangan bilang kalau misal aku nggak cinta Indonesia, karena aku cinta Indonesia banget. Karena video ini tentang budaya Korea, jadi aku bakalan full 100% ngomongin tentang budaya Korea. Alright, let's dive into the video. Oke, jadi pertama aku bakalan cerita gimana caranya aku bisa tahu Korea. Jadi, pas aku dulu di 초등학교 atau SD, dulu aku punya temen yang ngasih tahu aku tentang Super Junior dan Girls' Generation. Dan aku suka banget yang namanya nyanyi sama ngedance waktu itu. Makanya aku suka banget sama yang namanya K-pop. Meskipun dulu yang terkenal itu masih Super Junior, Girls' Generation, SHINee, FX, dan kawan-kawannya, itu aku bener-bener ngikutin mereka semua dan ngikutin dance-nya, terutama dance-nya Girls' Generation. Dulu aku tuh hafal banyak banget dance dari Girls' Generation. Kalau nggak salah aku suka K-pop dulu pas SD kelas 4, kalau nggak salah ya. Dan memasuki SMP atau 중학교 itu aku udah nggak terlalu suka sama K-pop lagi. Meskipun aku masih punya temen yang suka K-pop, jadi masih dengerin lagu-lagunya. Tapi aku belum mulai nonton drama Korea pas SD waktu itu. Jadi aku mulai nonton drama Korea itu pas SMP. Nah, di saat aku mulai nonton drama Korea, aku itu belum suka sama K-pop lagi. Jadi kayak masih ada break gitu. Dan pas waktu di 중학교 atau pas di middle school, pas aku SMP, itu aku suka banget sama yang namanya drama Dream High. Saking sukanya sama Dream High, temenku sampai ngasih aku kado kalung Dream High. Kalian masih inget nggak sih kalung ini? Lihat, yang ini kalau di drama biasanya itu bisa diputer. Aduh. Nah, dulu pas aku suka ngedance banget dan pengen jadi idol pas SMP, aku sering pakai kalung ini. Meskipun ini sekarang udah berkarat kayaknya, tapi aku masih nyimpen guys karena ini sangat bersejarah. Jadi dulu pas aku SMP, aku tuh pengen banget jadi idol gara-gara aku ngeliat drama Dream High. Dan itu kayaknya turning point dimana aku mulai suka K-pop lagi. Di saat aku nonton Dream High, aku pengen banget nih jadi idol. Jadi aku ikut yang namanya SM Entertainment Audition, Global Audition di tahun 2014. Kalian bisa lihat videoku sebenarnya videonya di private sih, tapi aku mau ngasih tahu kalian fotonya ada di sebelah sini ya. Itu apa namanya, videoku meskipun di private, kalian bisa lihat di situ aku daftar SM Global di tahun 2014. Malu. Setelah upload video itu, aku dapat email buat ke Jakarta buat audisi yang sesungguhnya. Tapi karena aku waktu itu nggak punya uang dan juga nggak tahu apakah dibolehin sama orang tua, akhirnya aku nggak berangkat ke Jakarta buat audisi. Ya, sedih sekali. Tapi nggak sampai di situ perjalananku Korea. SMA 고등학교. Di SMA ini itu aku udah mulai nonton banyak banget drama Korea. Dan kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA itu aku mulai belajar bahasa Korea. Kalian bisa lihat itu kalau nggak salah tahun 2015. Tahun 2015, tapi aku nggak tahu itu apa kelas 2 atau kelas 3 SMA. Pokoknya kalian bisa lihat di sini aku bakalan pop up. Di sini ini adalah bukuku ketika aku pertama kali coba belajar bahasa Korea di tahun 2015. Waktu itu aku lagi nonton The Hairs dan aku seneng banget sama The Hairs, parah. Lee Min-ho, Park Shin-ye, wah mereka sangat-sangat keren. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat aku nulis nama-nama mereka di sini. Aku pokoknya pop up lah ya. Dan setelah itu di halaman-halaman selanjutnya aku mulai belajar bahasa Korea banyak banget. Kalian bisa lihat lengkapnya ada di video yang ada di sini itu, atau yang ada di sini. Itu aku ngasih tahu buku yang kecil ini isinya itu apa dalamnya.
Oke, without further ado aku bakalan lanjut. Jadi setelah aku belajar bahasa Korea start tahun 2015, aku pas masuk kuliah yaitu Daehakgyo. Di situ dimana aku mulai rajin banget belajar bahasa Korea. Dan di pas kuliah ini aku mulai suka yang namanya BTS dan aku suka yang namanya Jungkook. Dan di saat aku suka sama Bangtanso년dan ini, aku mulai giat banget belajar bahasa Korea dan latihan terus-terusan karena aku pengen tahu si BTS ini tuh ngomongin apa gitu. Dan selain juga aku belajar bahasa Korea tambah giat, aku K-popnya tambah giat karena aku juga suka BTS. Terus drama-dramanya semakin banyak yang aku tonton. Jadi apa ya, lingkunganku itu semakin mendekat ke arah ke Korea gitu. Aku mulai lebih tahu banyak tentang budaya-budaya Korea dan semakin apa ya, memenuhi lingkupan yang ada di sekitarku itu Korea. Kayak aku dulu juga pernah ikut event tentang Korea gitu. Pokoknya wah, aku cari tahu semua tentang Korea. Dan kuliah tahun kedua, jadi itu waktu aku suka BTS itu kuliah tahun pertama. Dan kuliah tahun kedua aku mulai coba untuk daftar di Super Prof. Di situ aku coba untuk ngajar bahasa Korea level beginner. Wah, itu gila, kayak percobaan yang super duper nekat karena aku kayak apa ya, waktu itu kan aku barusan belajar bahasa Korea kayak cuman 3 tahunan kalau nggak salah, tapi aku udah niat banget buat ngajarin orang, boy. Dan di situ aku sign up ada 2 murid, meskipun mereka sama-sama cuman yang satunya 1 sesi, yang satunya lagi itu 2 sesi. Dan salah satunya ini yang 2 sesi itu kakaknya baik banget, dia ngasih bayaran aku buat ngajar itu dalam won, dan juga dikasih jajan-jajan sama masker dari Korea gitulah. Pokoknya aku pop up fotonya ada di sini seperti itu. Dan ternyata dia udah nikah sama orang Korea. Dan sekarang aku ada di tahun ketiga kuliah. Aduh, perjalananku kayak runtut gitu gak sih? Jadi sekarang aku udah tahun ketiga kuliah. Aku start YouTube channel ini buat ngajarin teman-teman bahasa Korea karena aku lihat kayak masih dikit YouTuber Indonesia yang ngajarin tentang bahasa Korea. Yang aku tahu yang keren namanya Borasem, bisa kalian cek di sebelah sini, kayaknya aku taruh di bawah atau di bawah sini ya. Borasem keren banget, dia ngajarinnya itu sampai detail banget. Aku suka banget sama Borasem. Dan Borasem juga salah satu orang yang menginspirasi aku buat semangat mengerjakan YouTube ini. Dan sekarang tahun 2020 guys, jadi start aku tahun 2015, sekarang tahun 2020. Tulisanku sekarang seperti ini. Aku bakalan pop up. Dan di sini aku sebenarnya ini kayak tulisan yang disengaja. Emang aku sengaja nulis buat in the purpose of this video. Tapi aku sering banget nulis bahasa Korea atau kayak hangul-hangul di diary aku biasanya, atau kayak kadang juga di HP ku. Karena apa ya, kalau udah bisa itu pengennya gatel buat nulis, meskipun bahasa Korea aku sekarang masih jelek, masih belum apa ya, jauh gitulah sebenarnya. Tapi aku juga dulu pas di Bremen, aku pernah exchange ke Jerman. Bisa kalian lihat videonya banyak di sebelah sini, kalian bisa lihat playlistnya. Di situ aku ketemu sama orang Korea dan aku seneng banget bisa ketemu sama mereka. Ya Allah, aku kalau punya waktu aku tuh mesti ngechat mereka. Kayak ya Allah, gabut banget aku ngechat mereka, tanya-tanya tentang Korea atau kayak random nanyain apa, tapi aku coba tanya mereka pakai bahasa Korea. Bisa kalian cek videonya di sini, aku nge-pop upin chat-chat mereka sama aku. Gitu deh. Terus aku pernah ngajak temenku jalan-jalan, satu orang sih, itu jalan-jalan satu kota, kita berusaha, aku berusaha ngomong pakai bahasa Korea, dan itu wah, pengalaman yang benar-benar gak terlupakan. Aku tuh seneng banget ke Korea. Oh, juga waktu itu aku pernah jalan-jalan ke Salzburg dan di situ banyak banget orang Korea, dan aku berasa kayak di mini Korea gitu. Di Salzburg itu tiap kemana-mana aku ketemu sama orang Korea dan aku seneng banget. Kayak ya Allah, mimpiku itu buat ke Korea gitu loh. Dan sampai sekarang 5 tahun ini aku belum pernah ke Korea. Tapi aku nggak patah semangat, aku bakalan berusaha terus sampai aku bisa ke Korea. Kalau ditanya apa aja yang disuka dari Korea? 다 모든 것들. Hampir semuanya sih. Apa ya, coba aku list dulu. Jadi ada drama Korea, jelas, variety show, K-pop, terus budaya-budayanya, bahasanya,
Terus apalagi ya? Iya, etos kerja dari idol-idol K-pop. Kalau misal kita udah tahu kayak masuk ke dalam dunia K-pop itu, kita tahu bahwa idol-idol itu kerja keras banget buat apa ya, surfing fanbase mereka gitu loh, dan itu keren banget. Maksudnya mereka itu mendapatkan ini semua penghargaan segala macem itu dari kerja keras, dan itu benar-benar menginspirasi aku buat mencapai mimpi-mimpiku selama ini, yaitu aku ngeliat BTS karena aku suka BTS. Dari film mereka itu aku semangat banget buat mencapai mimpi aku. Dari mereka yang dulu pas debut itu masih belum siapa-siapa, sampai sekarang udah terkenal banget dan internasional. Itu bener-bener hatiku tergerak untuk mencapai mimpi yang aku inginkan. Dan juga marketing, karena aku orangnya itu jurusan bisnis. Aku sangat melihat Korea dari segi bisnisnya, dimana Korea itu keren banget bisnisnya, marketingnya, sampai dosen-dosenku tuh bilang kalau Korea itu keren banget. Jadi Korea itu menurutku marketingnya keren. Kenapa? Karena kalau misal kalian lihat drama, mereka itu bisa nge-marketing, aduh bahasanya gimana ya, mereka tuh bisa nge-marketing, nge-iklanin semua produk-produk yang mereka punya sebisa mungkin. Aku sangat-sangat terinspirasi. Kalau ada pertanyaan apa yang pengen aku pelajari lebih banyak dari Korea, jadi selama ini aku udah belajar nih Korea itu kayak gimana, tentang budayanya dan juga bahasanya segala macem. Tapi apa sih yang pengen aku tahu lebih banyak? Jadi karena aku jurusan bisnis, once again aku mau ngasih tahu bahwa aku pengen tahu dunia bisnis yang ada di Korea yang itu belum tereksplor menurut aku. Kayak belum ada orang Korea yang ngasih tahu bahwa marketing Korea itu kenapa bisa sampai mengglobal ini, se-internasional ini, sampai bisa menggait seluruh orang Indonesia. Sampai waktu itu aku tanya orang Korea, kayak orang Indonesia itu nyaris semuanya tahu Korea dan banyak banget yang terinfluence oleh Korea, dan mereka kayak nggak percaya gitu. Jadi mungkin apa ya, ini adalah dimana Korea itu sangat ngasih banyak informasi ke Indonesia. Indonesia udah mulai suka Korea, tapi belum sebanding gitu. Belum banyak orang Korea yang tahu kalau kita tuh banyak terinspirasi dari mereka. Dan sebenarnya ada beberapa YouTuber yang udah kenal Indonesia itu seperti apa dan dampak influence-nya Korea terhadap Indonesia itu kayak gimana. Tapi still aku pengen banget buat ngasih tahu orang Korea bahwa kita tuh harus kerja sama, guys. Oke, jadi intinya adalah aku pengen tahu sisi marketing dari Korea itu kayak gimana. Setelah tadi aku udah cerita kalau misal marketing mereka tuh keren banget dari drakor kayak gitu. 대박. 다음 질문은, kalau ada pertanyaan gimana cara aku ngepromot Korea dalam YouTube aku. Jadi kalau misal kalian yang udah subscribe aku dari lama, thank you so much, 감사합니다. Aku ngerunning YouTube ini untuk promote budaya Korea. Salah satunya adalah bahasa Korea. Dan sebenarnya aku ngajar bahasa Korea ini bukan untuk kayak mendikte, oh kalian itu harus ke Korea untuk apa ya, meninggalkan Indonesia dan tinggal aja di sana atau gimana gitu. Bukan guys, bukan. Jadi sebenarnya aku pengen kerja sama Indonesia sama Korea itu semakin erat. Karena kemarin pas aku datang ke suatu seminar, di situ ada duta dari Korea dan mengatakan bahwa kita, Indonesia dan Korea itu hubungannya udah semakin erat, dan apalagi hubungan dalam bisnis juga. Banyak kerjasama bisnis, dan menurut aku ini sangat menguntungkan, which is like win-win solution untuk orang Indonesia dan juga orang Korea gitu. Selain mungkin kita bisa bersahabat gitu loh guys, ya kan, keren, lucu gitu. Jadi karena di YouTube ini aku tuh udah nge-share semua tentang bahasa Korea. Besok 앞으로 aku bakalan ngasih video-video tentang Korea juga. Kalau ada pertanyaan siapa YouTuber Korea yang pengen aku ajak kolaborasi, banyak banget. 그럼 첫 번째는 Korea Roommate. Ini dari YouTuber Mas Hansol. Kenapa aku ngomongnya Mas Hansol? Gara-gara dia udah lama tinggal di Malang dan aku tinggalnya di Pare, Kediri, which is lumayan deket sih sebenarnya. Kita sama-sama di Jawa Timur, dan aku merasa ikatan orang Jawa Timur itu sangat kuat. Jadi kayak pas dia ngomong bahasa Jawa yang medok, aku tuh bisa bahasa Jawa yang medok dan saling mengerti. Dan dia orang Korea, jadi kayak sebenarnya dia udah pernah bikin video ini sama Nihongo Mantapu. Dia udah bikin kayak challenge saling medok gitu. Tapi aku pengen bikin kalau misalnya collabs kayak aku pengen bikin kalau misalnya kita collab, kan
kan dia bisa bahasa Korea dan aku a little bit bisa bahasa Korea. Dia bisa bahasa Jawa Medok dan aku bisa bahasa Jawa Medok. Jadi it will be a good content. 두 번째는 Sani Daye. Jadi Kak Sani itu aku lupa gimana dia ceritanya bisa ngomong bahasa Indonesia. Pokoknya dia bahasa Indonesia lancar banget dan dia orang Korea 100% asli. Dan meskipun dia orang Korea asli, dia sama-sama cinta Korea dan juga cinta Indonesia at the same time. Dan dia keren banget, dia orang sangat entertaining dan rendah hati sih, menurutku keren. 세 번째는 itu talk to me in Korean, karena biasanya talk to me in Korean itu datengin orang-orang yang belajar pakai talk to me in Korean buat apa ya, semacam review gitu, kayak gimana sih kamu belajar pakai talk to me in Korean, kok sekarang kamu udah bisa pakai bahasa Korea gitu lah. Pokoknya aku pengen collab sama mereka, tapi kayaknya agak susah, but I really hope that I can collab with talk to me in Korean. Karena aku juga seneng banget sama talk to me in Korean, dia kayak nyaris aku sebut di hampir setiap videoku. 네 번째는 itu adalah Daud Kim, temannya Daud Kim, namanya Zahra, sama Ayana. Jadi ini adalah orang-orang Korea yang Muslim, terutama Ayana sama Zahra, karena mereka adalah orang Korea yang pakai kerudung. Jadi kayak kalau misal kita sebagai foreigner, kita kesana pakai kerudung kan kayak ya udah dia pakai kerudung karena kayak foreigner, I don't really care. Mungkin orang Korea kayak gitu. Tapi kalau misal orang Koreanya sendiri yang pakai hijab, itu mungkin orang Koreanya sendiri kayak, apakah ini orang Korea kok pakai hijab? Kayak itu sesuatu yang sangat minoritas, karena aku dengar dari Ayana bahwa Muslim di Korea itu masih kurang dari 1%. Jadi aku pengen tanya, mungkin lebih gampang kalau aku collabnya sama Zahra kali ya. Jadi sama Zahra Queen, nama YouTube-nya Zahra Queen. Aku mau tanya tentang gimana sih jadi Muslim, cewek Muslim berhijab di Korea itu kayak gimana, dan apa persepsi orang, dan bagaimana cara hidup dengan gimana ya, makannya halal di Korea, dan juga aku mau tanya apa perubahan yang terjadi sebelum memakai hijab dan setelah memakai hijab. Dan lanjut, kalau misal ada pertanyaan konten apa yang bakalan aku bikin ketika aku sampai di Korea, aku kalau misal sampai di Korea dan aku bisa ngajak orang, aku bakalan bikin sebuah vlog. Vlog ini bakalan nunjukin keindahan Korea dan bakalan ada footage aku dimana aku bakalan ngasih tahu orang-orang bahwa aku berhasil pergi ke Korea setelah 5 tahun bermimpi untuk pergi ke Korea. Kalau kalian udah pernah lihat videoku yang ada di sebelah sini, itu aku ngasih tahu bahwa aku udah berkali-kali gagal dalam exchange, dan disitu ada salah satunya yaitu KGSP, dan itu adalah cuma satu dari banyak banget event-event dan kegiatan atau lomba exchange yang pernah aku ikutin. Jadi dulu aku kerjaannya itu tiap bulan pasti cari lomba-lomba buat atau exchange ke Korea. Gimana pun caranya, pokoknya aku terus bisa ke Korea secara gratis. Jadi aku banyak ikut, tapi aku juga gagal semua guys, karena sampai sekarang aku belum pernah ke Korea. Jadi di vlog itu aku bakalan ngasih tahu kalian kalau kalian punya mimpi, kalian harus berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan jangan berhenti untuk berusaha sampai mimpi kalian tercapai. 이 동영상을 봐주셔서 정말 감사합니다. Jadi sekian video dari aku. I hope you like this kind of video. Don't forget to like, subscribe, dan komen di bawah ya, menurut kalian video ini kayak gimana. Dan aku pengen kalian buat bantu support aku guys, supaya aku bisa memenangi perlombaan ini, atau semoga aku bisa cepetan ke Korea lah ya, amin. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dream. Annyeong.